Pernahkah Anda merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangi Anda dari mencapai kelimpahan finansial yang Anda impikan? Anda telah berusaha sekuat tenaga, menjalankan strategi yang matang, bahkan mencoba berbagai teknik manifestasi. Namun, seakan-akan ada kekuatan yang tak terlihat yang terus menarik Anda mundur. Anda melihat orang lain meraih kesuksesan dengan lebih mudah, sementara Anda terus berjuang dan merasa hasil yang Anda dapatkan tidak sebanding dengan usaha yang telah Anda curahkan. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum Anda sadari? Sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan usaha fisik semata, tetapi juga dengan energi dan keseimbangan spiritual Anda. Jika Anda merasa demikian, ketahuilah bahwa hambatan terbesar dalam perjalanan finansial Anda mungkin bukan berasal dari faktor eksternal seperti lingkungan, kondisi ekonomi, atau persaingan bisnis. Sebaliknya, bisa jadi akar dari segala keterlambatan dan tantangan ini bersumber dari dalam diri Anda sendiri. Ada energi, keyakinan, dan pola spiritual tertentu yang mungkin tanpa sadar Anda bawa selama ini, dan justru menjadi penghalang utama dalam perjalanan menuju kelimpahan. Sebagai seorang jiwa terpilih, perjalanan Anda tidaklah sama seperti kebanyakan orang. Ada ujian, ada pembelajaran, dan ada transformasi yang harus Anda lalui sebelum alam semesta mempercayakan Anda dengan kekayaan yang lebih besar. Kesulitan yang Anda hadapi bukanlah hukuman, melainkan proses pembentukan. Alam semesta ingin memastikan bahwa ketika kekayaan itu datang, Anda tidak hanya siap secara materi, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ini adalah tentang bagaimana Anda menangani kelimpahan dengan bijaksana, bagaimana Anda menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar, dan bagaimana Anda tetap terhubung dengan nilai-nilai luhur, meskipun memiliki akses tak terbatas terhadap sumber daya yang melimpah. Untuk itu, ada hambatan-hambatan spiritual yang perlu Anda identifikasi dan atasi terlebih dahulu, agar berkat finansial yang telah disiapkan untuk Anda bisa benar-benar mengalir tanpa hambatan. Di dalam video ini, kita akan membahas 8 faktor spiritual yang seringkali menjadi penyebab tertundanya terobosan finansial. Jangan sampai Anda terjebak dalam pola yang sama dan terus mengalami stagnasi. Dengarkan hingga akhir, karena bukan hanya pemahaman yang akan Anda dapatkan, tetapi juga langkah-langkah untuk mengatasi hambatan ini dan membuka pintu kelimpahan yang sesungguhnya. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya, dan bagikan ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa, Anda juga dapat memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menghadirkan konten yang membangun dan memberikan wawasan baru bagi perjalanan spiritual dan finansial Anda. Mari bersama-sama membuka jalan menuju kelimpahan. Bagian 1. Memegang pola pikir kekurangan. Pola pikir kekurangan adalah musuh utama kelimpahan karena ia membentuk realitas yang penuh keterbatasan. Ini bukan sekadar ketidakmampuan untuk melihat peluang, tetapi keyakinan mendalam bahwa sumber daya, baik itu uang, kesempatan maupun kebahagiaan, selalu terbatas dan sulit diperoleh. Orang yang terjebak dalam pola pikir ini seringkali merasa bahwa mereka harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan sedikit, seolah-olah kekayaan hanya tersedia untuk segelintir orang terpilih. Akibatnya, mereka hidup dalam ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, bahkan takut untuk berbagi dengan orang lain karena merasa segalanya harus disimpan dan diamankan. Ketika seseorang membawa energi ini dalam kehidupannya, mereka tanpa sadar mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa mereka tidak percaya pada aliran kelimpahan. Alam semesta bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali keyakinan dan perasaan kita. Jika Anda percaya bahwa kekurangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, maka itulah yang akan terus Anda alami.
Anda mungkin melihat orang lain mendapatkan kemudahan dalam hal finansial, tetapi bagi Anda selalu ada hambatan. Bukan karena Anda kurang berusaha, tetapi karena keyakinan bawah sadar Anda tidak selaras dengan kelimpahan yang ingin Anda capai. Untuk membebaskan diri dari pola pikir ini, Anda harus mulai melatih kesadaran bahwa kelimpahan adalah sifat alami alam semesta. Alih-alih berfokus pada apa yang kurang, mulailah untuk melihat apa yang sudah Anda miliki dan mensyukurinya. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi benar-benar merasakan bahwa apa yang ada dalam hidup Anda saat ini adalah bukti bahwa Anda telah diberkati. Setiap hari, cobalah untuk menghargai hal-hal kecil yang sering dianggap remeh. Udara yang Anda hirup, makanan yang tersedia di meja, atau bahkan senyum tulus dari seseorang. Ketika Anda membangun kebiasaan bersyukur, energi Anda mulai bertransformasi, menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Selain itu, ubahlah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas. Mulailah menggunakan afirmasi positif, seperti "Saya hidup dalam kelimpahan, alam semesta selalu menyediakan lebih dari cukup untuk saya," atau "Saya menerima kekayaan dengan tangan terbuka." Ucapkan afirmasi ini setiap hari dengan keyakinan penuh. Seiring waktu, pola pikir Anda akan beralih dari ketakutan menuju keyakinan, dari kekurangan menuju kelimpahan, dan saat itu terjadi, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam kehidupan finansial Anda. Bagian 2. Luka emosional yang belum sembuh. Luka emosional dari masa lalu seringkali menjadi penghalang yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dalam perjalanan menuju kelimpahan finansial. Luka-luka ini bisa muncul dari pengalaman masa kecil, lingkungan tempat Anda dibesarkan, atau bahkan trauma yang pernah Anda alami terkait uang dan kekayaan. Mungkin Anda pernah mendengar orang tua atau orang-orang di sekitar Anda berkata bahwa uang adalah sumber masalah. Hanya orang serakah yang menjadi kaya, atau menghasilkan banyak uang itu sulit dan penuh penderitaan. Keyakinan seperti ini, jika tidak disadari dan disembuhkan, akan terus berakar dalam alam bawah sadar Anda, menciptakan hambatan yang membuat Anda merasa tidak layak untuk mendapatkan kelimpahan atau takut akan konsekuensinya. Luka emosional juga bisa datang dari pengalaman melihat perjuangan orang tua Anda dalam hal keuangan. Jika Anda tumbuh besar dalam kondisi kekurangan, Anda mungkin memiliki pola pikir bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa uang hanya datang dengan kerja keras yang melelahkan, atau bahwa setiap kali Anda memiliki uang lebih, pasti akan ada sesuatu yang membuatnya hilang kembali. Tanpa disadari, pola pikir ini membuat Anda terus mengulangi siklus yang sama. Setiap kali Anda mulai meraih kemapanan, ada rasa bersalah, ketakutan, atau perasaan tidak pantas yang membuat Anda secara tidak sadar menolak kelimpahan itu. Untuk mulai menyembuhkan luka ini, Anda harus berani menghadapi dan mengidentifikasi keyakinan negatif yang selama ini Anda pegang tentang uang. Tuliskan keyakinan tersebut dan tanyakan pada diri sendiri, dari mana asalnya? Apakah ini benar? Apakah keyakinan ini membantu atau justru menghambat saya? Dengan menyadari bahwa keyakinan ini hanyalah hasil dari pengalaman masa lalu, Anda dapat mulai melepaskannya dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih sehat. Teknik seperti meditasi, hipnosis, afirmasi positif, serta menulis jurnal bisa sangat membantu dalam membangun ulang pola pikir yang lebih positif dan memberdayakan. Ingatlah, masa lalu Anda tidak mendefinisikan masa depan Anda. Hanya karena Anda pernah mengalami kesulitan finansial, bukan berarti Anda harus terus hidup dalam keterbatasan. Saat Anda mulai melepaskan luka emosional dan menggantinya dengan pola pikir kelimpahan, Anda membuka pintu bagi rezeki yang selama ini tertahan. Percayalah bahwa Anda layak untuk hidup dalam kesejahteraan, dan alam semesta akan mulai mengalirkan berkat-berkat yang selama ini
telah disiapkan untuk Anda. Bagian 3. Mengabaikan waktu ilahi. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa dengan kepuasan instan. Teknologi memungkinkan kita mendapatkan apapun dengan segera. Pesan makanan dalam hitungan menit, berkomunikasi dalam sekejap, dan bahkan mendapatkan jawaban hanya dengan satu klik. Pola pikir ini tanpa sadar kita terapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal finansial. Kita ingin kesuksesan datang secepat mungkin, kekayaan mengalir tanpa hambatan, dan impian terwujud dalam waktu singkat. Namun, alam semesta memiliki ritme dan aturannya sendiri. Apa yang kita anggap sebagai keterlambatan atau kegagalan, seringkali bukanlah penolakan, melainkan proses penyelarasan agar kita siap menerima apa yang benar-benar pantas bagi kita. Terkadang, keterlambatan dalam terobosan finansial bukan karena kita tidak cukup bekerja keras, melainkan karena kita belum siap secara mental, emosional, atau spiritual. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi belum memiliki pola pikir yang matang. Uang itu bisa saja habis dalam waktu singkat tanpa membawa manfaat jangka panjang. Begitu pula dengan kita, jika kelimpahan datang sebelum kita siap, itu bisa menjadi beban daripada berkat. Oleh karena itu, alam semesta seringkali memberikan waktu bagi kita untuk bertumbuh, untuk belajar bagaimana menghargai, mengelola, dan menggunakan kelimpahan dengan bijaksana. Menerima waktu ilahi bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, ini adalah tentang mengambil langkah yang selaras dengan keyakinan penuh bahwa segalanya akan datang pada waktu yang tepat. Tugas kita bukanlah memaksakan garis waktu yang kita inginkan, tetapi bekerja dengan penuh keyakinan sambil tetap membuka diri terhadap kebijaksanaan semesta. Setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap penundaan bukanlah rintangan, melainkan persiapan. Semakin kita menerima dan memahami hal ini, semakin kita dapat menjalani perjalanan dengan tenang dan penuh percaya diri tanpa dihantui rasa cemas atau frustrasi. Percayalah, apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah meleset. Jika sesuatu belum terjadi, bukan berarti itu tidak akan terjadi. Hanya saja, waktu terbaiknya belum tiba. Serahkan garis waktu Anda kepada alam semesta dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu sedang bekerja untuk kebaikan Anda. Ketika Anda selaras dengan waktu ilahi, Anda akan melihat bagaimana segala sesuatunya mulai mengalir dengan lancar, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, dan tanpa keraguan. Bagian 4. Berada di lingkungan yang dipenuhi energi negatif. Energi adalah sesuatu yang nyata dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal finansial dan kelimpahan. Apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan alami sehari-hari membentuk frekuensi energi yang Anda pancarkan ke alam semesta. Jika Anda dikelilingi oleh lingkungan yang dipenuhi energi negatif, baik dari orang-orang yang selalu mengeluh, berita yang penuh ketakutan, atau bahkan pikiran negatif yang terus-menerus Anda ulang dalam kepala, maka tanpa sadar Anda menurunkan getaran diri Anda sendiri. Alam semesta bekerja berdasarkan resonansi energi. Semakin rendah getaran Anda, semakin sulit bagi kelimpahan untuk menghampiri Anda. Orang-orang di sekitar Anda memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir dan perasaan Anda terhadap kehidupan. Jika Anda terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang pesimistis, tidak percaya pada impian besar, atau bahkan meremehkan potensi Anda, maka secara perlahan, keyakinan Anda terhadap diri sendiri akan terkikis. Begitu pula dengan lingkungan kerja atau keluarga yang penuh dengan konflik dan tekanan emosional, yang bisa menjadi racun yang menghambat perkembangan spiritual dan finansial Anda. Energi negatif ini tidak hanya membuat Anda merasa lelah secara mental, tetapi juga menciptakan hambatan yang membuat Anda sulit menarik peluang dan rezeki yang seharusnya datang kepada Anda.
Untuk melindungi energi Anda, mulailah dengan mengevaluasi orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada seseorang dalam hidup saya yang selalu menguras energi, meragukan impian saya atau membuat saya merasa kecil? Apakah ada kebiasaan yang membuat saya terjebak dalam siklus negatif, seperti terlalu sering mengonsumsi berita buruk atau terus-menerus mengulang kegagalan di masa lalu? Menyadari sumber energi negatif adalah langkah pertama untuk membebaskan diri darinya. Anda tidak harus memutus semua hubungan, tetapi Anda perlu menetapkan batasan yang sehat. Kurangi waktu dengan orang-orang yang tidak mendukung pertumbuhan Anda dan perbanyak interaksi dengan mereka yang menginspirasi serta mendorong Anda untuk berkembang. Selain membangun lingkungan sosial yang positif, ciptakan ruang fisik yang mendukung energi kelimpahan, ruangan yang rapi, udara yang bersih, serta rutinitas seperti meditasi, journaling, atau mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu meningkatkan frekuensi energi Anda. Kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang membawa ketenangan dan semangat baru. Saat Anda secara sadar memilih untuk hidup dalam energi yang lebih tinggi, Anda akan menarik lebih banyak kesempatan, ide cemerlang, serta kemudahan dalam mencapai impian finansial Anda. Bagian 5. Mengabaikan praktik spiritual Anda. Praktik spiritual adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan energi semesta dan kebijaksanaan ilahi. Ketika Anda mengabaikannya, seolah-olah Anda memutus akses ke sumber daya tak terbatas yang sebenarnya selalu tersedia untuk Anda. Banyak orang terjebak dalam kesibukan duniawi, terlalu fokus pada pekerjaan, keuangan, dan pencapaian material hingga melupakan bahwa segala sesuatu di dunia ini juga memiliki aspek spiritual. Tanpa koneksi yang kuat dengan yang ilahi, Anda mungkin merasa kosong, kehilangan arah, atau bahkan mengalami kesulitan dalam mencapai keseimbangan dan kelimpahan. Meditasi, doa, afirmasi, dan berbagai bentuk praktik spiritual lainnya bukan hanya sekadar ritual, tetapi merupakan alat yang dapat menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dengan energi kelimpahan. Ketika Anda bermeditasi, Anda memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima intuisi dan arahan dari alam semesta. Doa membuka jalur komunikasi dengan energi yang lebih tinggi, memberi Anda ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Afirmasi membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar agar selaras dengan keyakinan positif tentang kelimpahan dan keberlimpahan hidup. Semua praktik ini memiliki satu tujuan yang sama, menciptakan keseimbangan energi dalam diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi magnet bagi hal-hal baik yang Anda inginkan. Jika Anda merasa terputus atau kesulitan menjaga konsistensi dalam praktik spiritual, jangan langsung memaksakan diri untuk melakukan banyak hal sekaligus. Mulailah dari langkah kecil, tetapi konsisten. Dedikasikan beberapa menit setiap hari untuk merenungkan rasa syukur, membaca kutipan spiritual yang menginspirasi, atau sekadar menarik napas dalam-dalam dan menghadirkan kesadaran penuh pada saat ini. Jika meditasi terasa sulit, cobalah journaling untuk menuliskan hal-hal yang Anda syukuri atau afirmasi positif yang ingin Anda tanamkan dalam diri. Yang terpenting bukanlah durasi atau kompleksitas praktik Anda, tetapi keteraturan dan niat yang tulus dalam menjalankannya. Seiring waktu, ketika Anda mulai lebih terhubung dengan sisi spiritual Anda akan menyadari bahwa hidup menjadi lebih harmonis. Anda tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini, karena Anda tahu bahwa ada kekuatan lebih besar yang selalu membimbing dan mendukung Anda. Jalan menuju terobosan finansial dan kelimpahan pun menjadi lebih jelas, bukan karena Anda bekerja lebih keras secara fisik, tetapi karena energi Anda kini selaras dengan aliran keberlimpahan yang telah disiapkan untuk Anda. Terakhir, terobosan finansial bukan sekadar soal angka dalam rekening Anda
atau aset yang Anda kumpulkan. Ini adalah perjalanan mendalam yang menguji keyakinan, kesabaran, dan kesiapan Anda untuk menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap ketakutan yang Anda taklukkan, dan setiap luka emosional yang Anda sembuhkan adalah bagian dari transformasi yang membawa Anda semakin dekat dengan kehidupan yang penuh kemakmuran dan makna. Semesta tidak pernah menahan apapun dari Anda. Ia hanya menunggu Anda untuk benar-benar siap menerimanya. Rangkulah setiap proses dengan hati terbuka. Jangan takut untuk melepaskan pola pikir lama yang membatasi, meninggalkan lingkungan yang penuh energi negatif, atau meluangkan waktu untuk membangun koneksi spiritual yang lebih dalam. Semakin Anda selaras dengan energi kelimpahan, semakin mudah Anda menarik apa yang benar-benar Anda butuhkan dalam hidup ini. Ingat, keberlimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang merasa cukup, merasa damai, dan merasakan sukacita dalam setiap langkah yang Anda ambil. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar siap menerima segala kebaikan yang telah disiapkan untuk Anda? Karena ketika Anda siap, semesta tidak akan ragu untuk mengantarkan apa yang menjadi hak Anda. Percayalah bahwa waktu terbaik Anda belum berlalu, tetapi justru sedang dalam perjalanan menuju Anda. Semua yang Anda impikan, semua yang Anda doakan, dan semua yang layak Anda terima akan segera menghampiri ketika Anda bersedia membuka hati dan membiarkan keajaiban bekerja dalam hidup Anda. Jika pesan ini menggugah hati Anda, jangan biarkan ini berhenti di sini. Bagikan dengan mereka yang juga sedang mencari cahaya di tengah perjalanan mereka. Jadilah bagian dari gelombang energi positif yang terus menyebar, dan jangan pernah berhenti memperluas wawasan spiritual Anda. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Kelimpahan menanti Anda. Terimalah dengan tangan terbuka